Di video kali ini, pertama-tama kalian sediakan dulu kertas, buku gambar ya. Penghapus, di sini ada penghapus Knittable Eraser from Faber-Castell, terus penghapus biasa, pensil, dan drawing pen. Bentar ya, ini kamera nggak fokus, saya fokuskan dulu. Oke. Nah, di sini kita akan menggambar tubuh dari anime ya, teman-teman. Pertama-tama saya akan zoom dulu ini gambarnya. Oke, sekarang kelihatan. Nah, jadi kalau gambar anime, gambar orang itu ada namanya pose anatomi. Nah, atau postur atau sketsanya ya. Jadi di sini biasanya ini ala-ala saya ya. Saya mulai dari circle lingkaran. Nah, kalau saya pegang pensil, itu saya selalu mulainya dari yang jauh dari mata pensilnya. Jangan gini. Kalau gini, circle kita jadi kecil, lingkaran kita jadi kecil ya. Kalau kita mundur, lingkaran kita jadi besar. Jadi cara kerjanya seperti jangka. Nah, kalau jangka kan makin mundur, makin besar lagi. Makin mundur lagi, makin besar lagi. Seperti itu. Jadi pemegangan pensil itu penting ya. Terus yang kedua, kita garis tengah. Jadi usahakan antara kiri dan kanan itu seimbang, simetri. Lanjut. Oh sorry ya, kalau di luar ada suara motor yang lewat. Soalnya rumah saya di pinggir jalan, jadi berisik. Ini saya langsung ambil suara langsung pas record. Ya, jadi harap maklum. Nah, di sini kita buat agak miring ya di bagian wajah ini. Terus ke dagu. Oke? Seperti ini. Kelihatan nggak? Atau saya zoom lagi ya, biar lebih jelas lagi. Nah, bentar ya, kurang. Nah, setelah itu di sini kita akan garis. Ini kan ada titik temu ya. Kiri kanannya seimbang ya. Jadi antara kiri dan kanan ini kita akan buat telinga. Nah, di garis temu yang bawah kita buat lagi garis bantu sejajar ya. Nah, ini nanti untuk garis bantu mata. Ini saya belokin dikit karena matanya saya nggak mau terlalu lurus gitu. Jadi saya belokin di area sini. Oke, masuk ke area badan. Saya zoom out lagi ya, karena badan itu kan panjang. Ini agak belum dikit. Nah, untuk badan kita buat dulu nih garis tengahnya. Jadi posenya itu kan kadang tegap, kadang agak melengkung-lengkung sedikit ya. Ini saya buatnya melengkung dikit, jadi kayak dia nggak terlalu kaku gitu. Nah, setelah itu baru kita tarik garis leher. Nah, ini pedomannya nih yang tengah, jadi supaya seimbang kiri kanan. Nah, pokoknya besaran kiri dan kanan tuh hampir seimbang lah. Kelihatan nggak? Terus kita ambil ukuran bahu. Kalau ukuran bahu sih saya sukanya ukurnya dari telinga ya, telinga ini. Cuman kadang di realita bahunya bisa lebih lebar sih. Oke, sekarang kita ambil garis badan. Nah, di sini karena dia ini gambar cewek, saya akan buat bagian dadanya circle ya. Terus ke pinggang, pinggangnya agak kita kecilin biar ramping. Nah, di sini kan dia agak belok ya, jadi kita sesuaikan lagi. Ini kita belok, ikutin beloknya. Tuh. Ini juga kita buat agak belok ke sini. Jadi dia agak lengkung-lengkung gitu badannya. Nah, ikutin gitu, kelihatan ya. Terus area tangan di sini saya biasanya ada buat oval supaya lebih gampang sih mengarahkan tangannya. Jadi misalnya lengan atasnya sampai area sini, jadi ini pas banget dengan tepi-tepi dari oval itu. Terus lengannya, ini lengan atas, ini lengan bawah. Saya sambung ya di sini dengan circle. Terus ini kita tinggal atur deh. Misalnya mau arah ke sini, ya kita belok ke sini. Kalau misalnya yang di sini kita mau, ini usahakan kiri kanan sama besar.
Nah, misalnya udah sampai gini, ini nggak mau ke tengah, ini mau ke atas, ya udah kita tarik aja ke atas. Pokoknya itu ambilnya pas dari tepi lingkaran ini. Nah, begitu. Nanti baru ke jari. Kalau jari, kita kan punya jari tangan kan begini ya. Bagian jempol itu kan dia misah sendiri. Terus bagian ini adalah bagian jari telunjuk, itu biasanya hampir sejajar dengan lengan, tuh, ya kan? Terus yang bagian ini melebar. Jadi kalau kita ambil rata ininya, tuh bentuknya itu seperti hampir trapesium sih kalau kita lebarin sampai sini. Dan sini saya pisahin dulu jempolnya. Jempol selalu ngadep dalam gini ya, dalam gitu. Kalau dia tangannya begini ya dalam, begini keluar. Ini ke dalam. Jadi saya buat jempolnya dulu. Terus ininya baru saya pisahin, buka gitu. Lihat ya, yang ini agak sejajar, yang ini melebar sendiri, yang ini baru dia nanti nyatu, tuh, ya. Ininya bisa, yang ini nyatu. Terus sekarang ini saya zoom dulu deh, karena tangan tuh agak susah ya, banyak detail. Nah, bagian tangan itu kan ada ruas-ruas ininya ya. Jadi ada berapakah ruas pada jari telunjuk? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kita ambil lingkarannya itu di sini 1, 2, ya. Nah, ininya kita hitung lingkaran lagi di sini. Jadi di sini lingkaran 1, 2, 3, 4. Yang kelingkaran nggak turun. Terus lingkaran yang 1 naik sedikit, tuh, naik gini ya, gini dia, 2, 3, 4, satu lagi, 1, 2, 3, 4. Yang jempol cuma 1, 2, 1, 2. Jadi yang di sini 1, di sini 2, pas. Nah, setelah itu kita akan lihat lagi nih. Nah, dia hampir seperti ini ya. Jadi jari itu bagian ininya kita akan buat ada yang kalau kita gini kan itu ada yang lurus, dan yang di sini tuh agak rada-rada lurus, cuman jari saya gendut ya. Yang di sininya lengkung gitu ya. Tapi kalau ini kan dia hadap depan, jadi belok-belok aja. Ini kita belokin aja, maju dikit. 1. Oke, terus ini kedua. Ketiga. Kalau misalnya kurang tinggi, kalian rapikan lagi ya. Baru keempat, yang paling bontot, yang paling kecil. Nah, ini kita pendekin aja. Terus ini yang paling gendut. Setelah itu kita lihat ini ada garisnya, ada garis ini gini. Oke, ini udah jadi yang dia hadap depan. Yang ini kita akan buat seperti hadap beginilah tangannya, seperti gini ya. Jadi ini saya zoom out sedikit. Nah, ini ada lurus, ada arah, ini ada jarak, ini ada ini. Kalian tuh perhatikannya ininya, circle-nya di sini. 1, 2, 3 ini. Jadi kalau dia patah kan gini. Ya. Di sini ya. Kita ikutin ya. Jempolnya 1, 2. Tuh, karena dia hadap bawah begini, ininya begini. Terus atasnya dikasih jarak, baru 1, 2, 3. Yang lain ngikut. Gitu. Nah, lanjut ke bagian kaki. Untuk kakinya, ini kita buat dulu belahan kaki untuk paha juga. Nah, seringkali kita gambar paha tuh kekecilan ya, padahal paha itu dia banyak dagingnya. Jadi ini agak lebar dikit bagian pinggulnya. Nah, sekarang kita akan buat kakinya. Kaki yang dalam biasanya sih agak-agak lurus sih. Terus kita buat bagian lutut. Nah,
ini belok, ini lurus ya, ini lurus, ini belok. Kalau kalian susah, buat aja lagi garis tengahnya seperti ini supaya dia seimbang. Nah, ini belok, ini lurus, terbalik, ini lurus, ini belok. Terus ukurannya kita ambil aja ini biasa 2 kali lipat, badannya segini, segini, ini 2 kali lipatnya ya. Kaki makin panjang makin cantik. Kalau dia pendek dia tuh kelihatan kurang cantik itu. Nggak tahu kenapa ya, kalau gambar anime gitu ya kayak gitu dia. Nah, di sini ankle. Nah, yang bagian sini kanannya kita buat dulu, tengahnya, baru paha dalam. Circle-nya usahakan sama. Oke. Terus kita lipat gini. Nah, garis itu kita garis-garis aja ya, nggak usah takut salah. It's okay, salah kan kita benerin aja. Nah, ini baru bagian telapak kaki. Saya biasa buat lingkaran gini. Yang di sini kita akan buat hadap depan. Hadap depannya seperti trapesium gitu. Kurang lebar ini. Nah, oke, ini udah jadi posenya. Agak lucu sih posenya ya. Sekarang kita akan menipiskan sketch line-nya supaya lebih enak pas nebelin nanti. Jadi kalau saya tipisinnya pakai kneadable eraser, ini tuh penghapus, nggak ada sampahnya, kita bisa arahkan gitu. Ini saya ini lagi. Nah, saya buatnya seperti ini, terus saya giling-giling gitu. Hasilnya dia lebih kayak lebih tipis gitu ya. Ini kalau di digital kita main opacity-nya gitu, kita tipisin. Oke, sekarang sudah tipis. Nah, sekarang kita mulai mendesain karakter kita. Kita mulai dari tepinya. Ini udah ada base-nya ya, udah ada dasarnya. Tinggal kita garis-garis. Tuh, ini bagian matanya. Tuh guys, kelihatan nggak? Jadi tipis gitu garisnya. Nah, matanya kita agak maju dikit ya, jangan terlalu tutup tepi, nanti jadi mata ikan gitu. Matanya stylenya ya sendiri-sendiri ya. Kalau saya stylenya biasa kayak gini, circle atas, circle bawah, tengahnya saya hitamin gitu aja, simple. Kasih sedikit wing. Kalau matanya satu naik satu turun nanti dibenerin lagi. Kasih alis. Rambutnya saya kasih berponi gitu. Jadi ini kan dia ada lingkarannya, itu pas loh untuk bulatan kepalanya ini. Jadi kepalanya nggak bopeng. Baju. Nah, ini style bajunya terserah juga. Kalian punya ide apa? Kalau yang simple-simple sih paling kita buatnya kayak pakai kemeja atau pakai t-shirt gitu sih. Tapi kalau mau misalnya ala anime gitu kan banyak aksesorisnya ya. Kasih pita-pita. Meja ada kancing. Bagian lengan kita buat lipatan-lipatan.
By the way, ini juga bisa dijadiin yang tangan dua gitu juga bisa. Kalau misalnya ini mau dilipat juga bisa tuh. Bisa, mau ke atas juga bisa ya. Dia kayak say hi gitu. Ini tangan agak rada aneh kesini dikit. Terus ya pakai draw. Drawnya kita buat ada hadap luar, yang dalam kita lipat ke dalam, luar, dalam, luar, luar. Panjang banget roknya. Terus kita lanjut ke rambut. Rambutnya kita buat panjang. Kalau Sailor Moon tuh kayak Sailor Venus. Saya suka banget yang Venus tuh, cantik menurut saya. Rambutnya panjang. Lanjut ke kaki. Ini kalau mau pakai kaos kaki yang tinggi boleh, mau pendek juga boleh. Nah ini kita skate sepatunya. Kalau sepatunya mau sepatu kayak sepatu skate gitu ya. Jadi di video ini saya nggak percepat videonya, real time. Ini kalau saya sketch sama yang gitu agak gerada geruduk gitu ya. Ini agak aneh nih kakinya. Oke, sekarang kita tebalkan. Nah, penebalannya saya percepat aja ya. Saya gunakan drawing pen 0.1. Oke, tahap selanjutnya kita akan warnai ya. Di sini saya gunakan baby oil. Saya basahkan ke kapas. Terus jangan lupa juga aplikatornya, yaitu cotton bud. Ini cotton budnya. Terus ya catnya ya, atau media warna, yaitu pensil warna. Ini saya pakai pensil Faber-Castell, udah buluk-buluk gini. Pensil saya udah pendek-pendek ya. Soalnya ini lebih banyak yang punya ya, jadi lebih gampang kalau mau ngikutin. Nah, di sini kita color dulu bagian kulit. Ini warna peach. Ayo ambil dulu warna peachnya. Terus kita warnainya biasa aja ya. Jadi dari tepi gini, seperti ini. Kalau ada suara, harap maklum karena ya gitu, realita yang ada. Biasa saya ambil suaranya tuh pas malam hari, agak sepi gitu. Ini kalau jam siang gini ya gitu, banyak motor, mobil lewat. Terus jalan depan rumahnya itu rada ada bolong juga gitu, ada rusak. Ini makin berisik gitu.
Nah, ini kita color aja yang rata, nggak usah tekan ya, pelan-pelan aja. Yang penting dapat warnanya. Ini kalau pakai pensil warna itu, nah cara pegang juga ngaruh. Ini pensilnya udah pendek banget. Kalau kita pegangnya begini, dia pasti nanti jadinya terlalu tebal gitu ya. Ini pasti jadinya tebal. Bukannya nggak boleh sih, boleh kalau bagian yang shading, bagian yang bayangan, bagian yang perlu kita tekan. Tapi bagian area yang sedang-sedang aja kita pegangnya agak miring. Nah, seperti ini. Jadi pressure pensilnya itu kita kendalikan dengan arah pegang. Kalau kita mau soft ya kita miringin. Kalau mau agak lebih ada pigmentasi warna ya kita tegakin gitu. Oke, setelah itu kita blend. Saya pakai cotton bud yang paling kecil. Nah, ini kita basahkan dulu. Kayak kita stem gitu ya. Ya udah, kita tinggal blend. Nah, ini fungsinya adalah untuk melumerkan warna dari si color pensil sehingga warnanya jadi rata. Tapi hati-hati ya. Tadi kan pada saat setelah ditebalkan itu ada proses menghapus sisa goresan pensil, sisa sketsa tadi itu loh, supaya pada saat proses ngeblend warna pensilnya tidak mengotori warna dari karakter kita. Nah, ini lapisan pertama ya. Ini kalau warnanya soft, dia pasti agak sedikit kelihatan kertasnya itu transparan, jadi transparannya kelihatan agak abu-abu. It's okay. Kita tambahkan lagi ya, supaya makin rata. Nah, ini bagian bayang-bayangnya. Tuh, di bawah rambutnya kita tambahkan lagi. Gila, itu knalpot suaranya nampak harus kayak gitu banget. Kalau mau dikasih makeup dikit di bibirnya, kasih lipstick boleh. Nah, ini terserah ya, saya pakai pink muda. Nah, dia lambat-lambat oil baby oilnya itu juga mengaring dia. Nah, ini kalau misalnya menurut kalian kurang, warnanya kurang, jadi tambah aja. Pensil warnanya itu nggak harus klasik ya. Kalau punya yang watercolor juga boleh. Mereknya juga nggak harus Faber. Merek lain juga bisa ya di blend ya. Baby oilnya itu merek juga terserah, yang penting tulisannya baby oil. Oke, warnanya udah lumayan rata. Sekarang saya akan warnai kaki. Kakinya juga warna kulit.
Nah, kalau diperhatikan bagian tengahnya saya sengaja agak tipis ya, kayak ada highlight gitu. Kalian lebih suka yang pensil aja nggak di blend atau yang di blend? Kalau saya pribadi, saya lebih suka di blend karena lebih halus. Tapi itu tergantung selera ya, kadang ada juga yang sukanya ada goresannya, jadi kayak ada tekstur gitu. Ini baru kita gelapin kayak ada bayangan gitu. Cara, kayak pakai Copic nggak sih? Kalian tahu Copic nggak? Bukan COVID-19 ya. Copic itu kayak spidol gitu. Biasanya para ilustrator banyak yang pakai, yang terutama dari Jepang. Itu hasilnya tuh ya kayak gitu, jadi halus-halus gitu ya. Nah, dia Copic itu alcohol marker. Terus saya tambahkan warna brown untuk area bayangan. Sekarang kita zoom lagi ke bagian mata. Tuh matanya. Nah, kalau saya suka banget buatnya matanya begini. Ini ya saya hitamkan area tengahnya. Terus di bawah kelopak ini saya juga hitamkan. Mata itu banyak ya stylenya, yang nggak harus ikutin yang saya buat juga. Kalian tinggal cari aja di Pinterest, banyak banget contoh-contoh buat mata gimana. Oke, kamu tinggal cari style yang cocok. Terus saya gunakan warna-warna biru gitu. Dan warna biru muda. Untuk lipatannya saya tambahkan lagi lipatan. Biar dalam gitu lipatannya. Sebenarnya harus ada alis ya di sini, saya kasih bayangan dikit. Nah, ini ketutup alisnya. Oke, next kita warnai rambut. Rambutnya mau warna apa ya? Nah, coklat deh ya. Biasanya kalau nggak hitam ya coklat ya umumnya ya. Nah, ini saya ambil yang 380 coklatnya. Kalau warna rambut itu kita harus tentukan highlightnya dulu. Jadi di sini kita buat pas di tengah-tengahnya itu bagian highlight, kita tandain dulu ya. Highlightnya di tengah-tengah. Paling gampang tuh dipotong aja jadi dua, jadi tengahnya itu bagian putih atau highlight. Terus cara goresnya, saya suka goresnya itu dari bawah ke tengah, naik-naik gitu. Jadi saya putar. Kalau ada keluar garis gak apa-apa, kita rapiin aja.
Terus yang ini kita tarik tuh. Tada! Nah, jadi kayak ada berkilau gitu ya. Ini ada highlightnya. Nah, kalau bagian atas ini lebih complicated. Kalau ini kan cuma atas ya, bawah gitu ya. Nanti bagian atas kita bagi lagi nih. Ini ada belahannya nih, kan ada intinya. Intinya kita bagi gitu. Kayak kita belah-belah gitu. Kayak belah buah semangka. By the way, ini video bakalan lama ya, karena ya gitu step by stepnya seusaha mungkin real time. But outlining proses saya cepetin ya, supaya nggak wasting banget. Ups, kena mukanya dikit nih, ratain dikit. Kalau kena kita blend aja nih, jadi shadow gitu. Udah jadi ini rambutnya guys. Nah, kalau kalian suka yang halus, ini kalau ya, tapi ini balik lagi ke selera. Kalau mau halusin, kalian ingat ini yang bagian highlight ditebelin dulu, karena kalau nggak ditebelin nanti ke blend jadinya jadi coklat-coklat gitu, nggak ada highlightnya. Percuma kita buat tadi ya, capek-capek. Nah, setelah ditebelin baru kita blend. Ini kalau yang suka halus ya. Kalau yang nggak suka halus ya udah kayak tadi aja udah cukup sih menurut saya. Nih kalau yang suka licin-licin gitu halus-halus. Balik lagi ke selera ya. Tiap orang tuh kadang seleranya beda. Tuh, jadi deh kayak gitu. Terus bajunya mau warna apa ya? Nah, ini kayak kemeja gitu. Terus kancingnya tadi nggak saya tebelin. Kalau kemeja itu ada dua opsional. Kalau misalnya mau putih ya, kalian bisa gunakan light gray atau blue. Nah, caranya kita hanya mewarnai bagian shadownya saja. Shadow itu bayangannya saja. Misalnya ini grey, ya udah warnanya di bagian lipatan-lipatan, bagian ketiaknya, di bawah lipatan ininya. Terus ini kalian bisa buat belok-belok gitu, sedikit lipatan di samping garisnya. Ini option nomor pertama. Jadi nggak harus penuh, tapi tetap harus ada kesan shadownya, shadingnya ya. Kalau misalnya terlalu kelabu, kalian bisa campur dikit warna biru. Nih contohnya kalau dikasih biru dikit. Ini kalau bajunya mau warna putih. Jadi putih nggak seputih yang kita kira.
ada warna bayangannya. Jadi putih itu biasa temennya sama abu-abu sih, sama grey. Nah, sekarang kita akan warnai pitanya. Pita itu bisa kita bentuk pattern ya. Jadi patternnya itu nanti di atas, ini bagian bayangan, bagian dalam kita gelapin aja warnanya merah tua. Terus bagian lipatannya kita gelapin. Dan kita akan buat merah tuanya. Nah, merah tua di sini kita akan buat cross ya, kotak-kotak gitu. Nah, misalnya kalian nggak sengaja keluar garis kayak saya, gunakan penghapus aja untuk menghapus. Jadi penghapus itu juga harus ada yang kecil ya. Kalian harus sedia penghapus yang matanya kecil. Jadi kalau misalnya nggak sengaja keluar garis, bisa dibersihkan gitu. Oke. Selanjutnya kita akan warnai roknya. Roknya di sini saya akan warnai dengan warna merah juga supaya sama dengan ini ya. Jadi dia kan ada bagian lipatan dalam yang lengkung gini dan lipatan yang luar. Jadi lipatan yang dalam saya akan warnai dengan warna gelap. Ups, patah. Kalau gambar pemandangan gitu saya malas banget pakai pensil, karena pensil itu kan matanya kecil ya. Jadi kalau gambarnya luas itu kayak capek banget mau warnanya full, butuh lebih lama, berjam-jam. Kalau cuma gambar karakter saya lebih suka pakai pensil, gambar orang juga karena dia lebih kecil, lebih bisa detail. Nah, ininya kita ganti ya. Jadi ada warna gelap dan warna terang. Oke, sekarang kita blend. Ini pakai yang besar enak ini. Oke, kita zoom out. Nah, sekarang tinggal sepatunya hitam aja bawahnya.
Terus yang ini warna abu-abu. Oke, selesai. Sekarang tinggal tanda tangan, kasih nama aja, dan tanggal hari ini, tanggal 8 Juni. Oke, selesai sudah video kali ini. Gimana menurut kalian? Semoga video ini bisa berguna untuk kalian yang masih belajar gambar. Makasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.